Halo minasan, jumpa lagi bersama Digi Channel. Naofumi dan partinya terus berupaya semaksimal mungkin untuk berteleportasi dan keluar dari kerajaan Mikakage yang selama ini telah memenjarakan Kizuna di dalam labirin tidak terbatas. Sayangnya dia harus berpisah dengan Raptalia karena interupsi Kyo yang begitu menjengkelkan. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ya. Dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten menarik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian, and enjoy! Walaupun Kizuna, Naofumi dan Risia telah berteleportasi ke negara Sikel, namun Naofumi malah marah-marah dan meminta Kizuna untuk mengirimnya kembali ke Mikakage. Demi menyelamatkan Raptalia, dia tidak peduli kalau nantinya akan terperangkap oleh jebakan musuh. Mau tidak mau, Kizuna pun akhirnya menuruti kemauan Naofumi. Setelah mencoba, sayangnya Kizuna tidak bisa berteleportasi karena gerbang teleportasi menuju Mikakage telah diblokir. Seketika itu juga, amarah Naofumi benar-benar sudah mencapai ubun-ubun. Namun dia terkejut dan diam, karena amarahnya telah membangkitkan sang naga yang merupakan kekuatan terkutuknya. Kizuna pun meminta Naofumi untuk tetap tenang. Di kerajaan ini, dia memiliki seorang teman yang lihai dalam menemukan orang. Dengan bantuan temannya ini, Kizuna yakin bisa menemukan Raptalia sesegera mungkin. Sesaat kemudian, Kizuna pun disambut oleh dua orang pengurus kerajaan Sikel. Di tempat lain, ternyata Viro telah ditangkap dan disiksa oleh seorang pedagang budak. Dia diikat dan dilempar, serta disihir menjadi sosok burung kecil yang benar-benar tidak berdaya. Pedagang ini pun menyeringai dan yakin kalau Viro nantinya bisa mendatangkan banyak pundi-pundi uang padanya. Esoknya, beberapa pengurus kerajaan Sikel benar-benar geram pada kerajaan Mikakage karena mereka telah berani memenjarakan Kizuna ke dalam labirin tidak terbatas. Mereka pun berniat untuk mengajukan somasi pada Mikakage. Kizuna pun menjelaskan kalau dirinya bisa bebas dari labirin tidak terbatas adalah berkat bantuan Naofumi dan Risia yang ada di sebelahnya. Tentu saja para pengurus kerajaan sangat senang dan berterima kasih pada Naofumi karena telah menyelamatkan Kizuna. Sayangnya sikap baik mereka langsung lenyap seketika saat mengetahui kalau Naofumi adalah pahlawan kardinal dari dunia lain. Mereka pun meminta Kizuna untuk menjauhi Naofumi. Mereka juga beranggapan kalau nantinya Naofumi akan menghancurkan dunia ini. Parahnya, Naofumi masih terlihat geram karena telah gagal menyelamatkan Raptalia. Gelora amarah di dalam dirinya begitu menggelora, dan dia memasang wajah garang pada para pengurus kerajaan. Walaupun Kizuna sudah membelanya mati-matian, Naofumi pada akhirnya memilih untuk pergi. Beberapa saat kemudian, Naofumi bertemu dengan Esnobald yang memiliki kemampuan spesial untuk menemukan orang lain. Esnobald juga mengembalikan Shikigami milik Kizuna yang bernama Chris. Esnobald berkisah kalau makhluk lucu berwujud penguin ini tiba-tiba ribut beberapa hari yang lalu. Disitulah Esnobald sadar kalau Kizuna telah bebas dari labirin tanpa batas. Kemampuan spesial Shikigami adalah menemukan orang lain, terutama pada orang yang membuat dan membangkitkannya. Untuk menemukan Raptalia, Naofumi harus membuat Shikigami juga. Syarat yang diperlukan untuk membuat Shikigami adalah darah pengguna serta wadah dari Shikigami tersebut. Kizuna berkata kalau Naofumi memerlukan rambut Raptalia. Naofumi pun mengingat kalau dulunya dia pernah memotong rambut Raptalia dan menyimpannya di dalam perisai. Setelah dicari, untungnya item tersebut benar-benar ada. Esnobald pun memulai ritual untuk membuat Shikigami. Dengan sedikit darah Naofumi, item rambut Raptalia mulai bereaksi dan mengeluarkan cahaya. Esnobald sendiri kaget dan tidak menyangka kalau proses pembuatan Shikigami ini terjadi begitu cepat dari perkiraannya. Naofumi pun mendapatkan skill perisai baru, yaitu perisai Shikigami, dibarengi dengan keluarnya sosok rakun kecil yang langsung memeluknya. Dia pun merasa kalau rakun kecil yang merupakan Shikigaminya ini begitu mirip dengan sosok Raptalia. Dengan terbentuknya Shikigami ini, maka bisa dipastikan kalau hingga saat ini Raptalia masih hidup. Namun semuanya harus bergegas menemukan Raptalia
untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Naofumi pun berterima kasih pada Esnobal karena telah membantunya membuat Shikigami. Disinilah Esnobal mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya, yaitu seekor kelinci keturunan monster yang telah melindungi dunia ini dari serangan gelombang selama beberapa generasi. Naofumi pun membayangkan kalau Esnobal ini begitu mirip dengan sosok Vittoria yang sama-sama menjaga dunianya masing-masing. Esnobal yang merupakan pahlawan dengan senjata fatal kapal ini mengajak Naofumi dan yang lainnya untuk pergi ke hutan belakang kerajaan. Disitulah dia menunjukkan kalau pijakannya selama ini adalah kapal yang sangat besar. Di atas kapal, Naofumi bertanya pada Shikigami-nya tentang di mana keberadaan Raptalia saat ini. Sementara itu, Kizuna menanyakan pada Shikigami-nya di mana posisi gelas sekarang. Kedua Shikigami ini pun sama-sama menginformasikan kalau Raptalia dan gelas saat ini sedang berada di tempat yang sama. Kizuna pun beranggapan kalau kemungkinan besar gelas saat ini telah ditangkap oleh kerajaan Mikakage. Meskipun ini mungkin adalah jebakan, Naofumi tetap akan berangkat untuk menyelamatkan Raptalia. Dia berharap kalau Viro juga ada di sana. Esnobal pun mulai mengoperasikan kapalnya yang bisa berteleportasi dengan kecepatan tinggi di sepanjang koneksi antara jam pasir naga. Hebatnya, Esnobal tidak perlu muncul di depan jam pasir naga, dan ini adalah skill versi canggih dari teleportasi pembuluh darah naga pemulangan. Dalam sekejap mata, kapal besar ini pun langsung menghilang dan berpindah ke posisi yang sudah ditentukan. Di sisi lain, Viro nampak dipertontonkan dan disiksa habis-habisan oleh pedagang budak. Dia dipaksa untuk menghibur penonton dengan bernyanyi ataupun mengepakkan sayapnya. Sementara itu Naofumi dan yang lainnya telah sampai di Mikakage dengan begitu cepat. Esnobal memutuskan untuk menurunkan semuanya di hutan perbatasan agar tidak ketahuan oleh musuh. Dia pun berpamitan untuk kembali dan menunggu kabar, serta meminta semuanya untuk saling menjaga diri. Matahari pun mulai terbenam saat Naofumi tiba di pinggiran kota ini. Dia dan kelompoknya telah mengetahui posisi Raptalia dan Glass, jadi dia berencana untuk terus melangkahkan kaki sepanjang malam. Setelah beberapa saat, Naofumi terlihat menghentikan langkahnya dan tiba-tiba berlari menuju suatu tempat. Dia pun berhenti di sebuah bangunan yang saat ini menggelar arena pertunjukan. Nampaknya saat itu pertunjukan telah selesai, dan disitulah Naofumi melihat dengan mata dan kepalanya sendiri kalau Viro saat ini tengah disiksa oleh majikan barunya yang begitu jahat. Bahkan para penonton yang melihat pertunjukan Viro merasa sangat kasihan padanya. Amarah Naofumi pun langsung memuncak seketika. Bahkan perisainya langsung berubah menjadi perisai amarah. Untungnya Risia dan Kizuna langsung menahan dan menghentikan Naofumi. Kalau menyerang sekarang, maka mereka semua akan ditemukan musuh dengan mudah. Dengan serius, Risia meminta agar Naofumi lebih bersabar. Mereka semua pun memutuskan untuk menyelamatkan Viro tanpa luka ketika malam tiba. Malam pun telah datang. Naofumi, Risia, dan Kizuna terlihat sedang bersiap untuk menyelinap di atas bangunan pertunjukan. Pencarian pun dimulai, hingga mereka bertiga sampai di sebuah ruangan yang penuh dengan burung. Setelah mengamati dengan lebih teliti, Naofumi pun berhasil mengenali dan menemukan Viro, walaupun awalnya Risia sempat meragukan fisik Viro yang sama sekali tidak mirip dengan burung Viro real. Setelah Naofumi menghancurkan jimat kendali di tubuh Viro, Kizuna pun dengan cepat menghancurkan sarang yang mengekang Viro dengan pedangnya. Saat itu Viro langsung berubah menjadi mode manusia dan menangis sekencang-kencangnya di pelukan Naofumi. Sesaat kemudian, pedagang kasar yang sekaligus pemilik pertunjukan ini memergoki kelakuan Naofumi dan yang lainnya. Dia bahkan menuduh Naofumi sebagai orang yang tidak bermoral karena hendak mencuri burung penghasil uangnya. Tanpa banyak bicara, Naofumi menyerang pedagang ini dengan raungan perisai cimeranya. Pedagang ini pun hanya bisa menutup mata dan telinganya. Namun setelahnya, si pedagang ini pun langsung menjadi stres dan menggila. Seakan-akan dia telah memasuki teknik genjutsu dan mendapatkan siksaan seperti yang dirasakan oleh Viro. Dia pun mengakui semua kejahatannya dan mentalnya hancur seketika. Naofumi dan rombongannya pun memutuskan untuk bermalam di pegunungan. Naofumi merasa kalau nasib buruk yang menimpa Viro kemungkinan besar adalah ulah Kyo. Dunia ini telah mengubah Viro menjadi burung jenis lain dan tentunya bukan burung Viro real. Viro juga masih bisa berubah menjadi manusia karena dia memiliki kemampuan unik yang diwariskan oleh Ratu Viro real. Malam pun semakin larut. Trauma dan kesedihan yang belakangan ini menimpa Viro membuatnya tidak ingin lepas dari Naofumi.
Dia juga meminta agar tuannya ini tidak pergi meninggalkannya lagi. Naofumi pun sontak mengingat Vittoria dan berjanji akan selalu bersama Viro dan yang lainnya, apapun yang terjadi. Keesokan harinya, Naofumi dan rombongannya nampak melanjutkan perjalanan. Viro yang mulai kemarin tidak ingin lepas dari Naofumi bertanya, siapakah rakun yang ada di pundak Naofumi? Viro juga menyadari kalau si rakun ini memiliki aroma yang sangat mirip dengan Raptalia. Naofumi pun menjawab kalau si rakun adalah Shikigami yang terbuat dari rambut Raptalia. Dengan entengnya, Viro pun memanggil si rakun dengan nama Ralph, dan rakun ini malah senang dan gembira ketika dipanggil dengan nama tersebut. Sesaat kemudian, Naofumi dan yang lainnya melihat sebuah informasi di papan pengumuman. Ternyata misi penyelamatan Viro kemarin sudah tersebar luas. Tapi untungnya wajah Naofumi dan yang lainnya tidak terekspos dengan begitu jelas. Berdasarkan informasi di papan sebelah, Kizuna menyampaikan kalau saat ini telah ditemukan calon pahlawan dengan senjata fasal pedang. Namun si pahlawan ini telah kabur, dan seluruh pasukan kerajaan saat ini sedang mencarinya. Saat itulah Naofumi terkejut, karena status Raptalia telah menghilang dari monitornya. Firasatnya berkata kalau Raptalia telah dibunuh oleh Kyo. Namun Rap di pangkuannya masih baik-baik saja. Jadi kemungkinan besar kondisi Raptalia saat ini tetap baik-baik saja. Shin pun berpindah di sebuah pegunungan bersalju. Di sana nampak Raptalia tengah dikurung dan kemudian digelandang oleh seorang prajurit menuju sebuah kastil besar yang sangat mencurigakan.